ana wong rimo mesti kaing ilang pangdati awon, membuat Fadli sudah tidak ingat lagi ya, dengan akal sehatnya, dengan apa yang disampaikan oleh orang pintar tadi ya. Jadi dia langsung begitu saja mendatangi perempuan tersebut. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita ini cerita yang pernah saya dengar dari teman saya sekitar tahun 2005, sudah cukup lama, dan mungkin banyak detail cerita ini yang sudah saya lupakan, tetapi kira-kira garis masalah awalnya seperti yang akan saya ceritakan. Dan ini cerita dari kenalannya, sehingga bukan cerita yang saya alami sendiri, dan kronologinya seperti apa saya tidak begitu tahu karena tidak mengalami sebenarnya kejadian tersebut. Nah, cerita ini kita ambil saja yang mengalami namanya Fadli ya. Jadi Fadli ini adalah orang daerah Temanggung ya. Jadi cerita ini diceritakan teman-teman saya dari Temanggung. Di sana, saya kurang ingat letak lokasinya, tetapi mereka ini sekolah di Jogja ya, dan lokasinya kemungkinan antara daerah Parakan ke Jogja. Itu konon ada satu jembatan, yang jembatan ini terkenal menyeramkan ya. Ketika itu saya naik motor bersama dengan teman saya, dan teman saya ini setiap melewati suatu jembatan dia selalu suruh permisi dulu ya. Jadi dia coba kalau mau lewat jembatan itu permisi dulu, izin dulu, minta izin dulu katanya. Entah assalamualaikum atau numpang lewat dan lain sebagainya. Lalu dia bercerita. Jadi setelah itu kita duduk-duduk kumpul bersama, dan dia bercerita, katanya di dekat tempatnya itu ada satu jembatan yang ketika kita lewat di jembatan tersebut dan tidak permisi dulu, tidak mengucapkan salam atau lain sebagainya, di malam hari itu kadang-kadang di tengah jembatan tersebut tiba-tiba jembatannya hilang. Jadi ditakutkan orang yang lewat itu nanti tahu-tahu jatuh ke dalam sungai ya, ke bawah dan lain sebagainya ceritanya. Nah, ketika itu ada sebuah cerita, namanya, katakanlah namanya Fadli ya. Fadli ini
dia naik motor malam-malam dan melewati jembatan tersebut. Ketika lewat jembatan ini, dia tidak mengucapkan apa-apa ya, jadi langsung begitu saja lewat jembatan tersebut. Dan tiba-tiba dia merasa entah salah jembatan, entah gimana, tiba-tiba di situ tidak ada jalan sama sekali. Dan ketika itu dia berada di belum sampai ke tengah jembatannya, jadi baru di sisi jembatan, dan akhirnya merosot ke dalam sungai motornya, dan badannya juga merosot ke dalam sungai tersebut ya. Dan dia melihat jembatan itu ternyata ada di sisi yang lain ya, jadi dia salah lewat jembatan dan dia merosot ke sungai tersebut. Akhirnya dia pun harus, karena terjatuh ke sungai, harus menarik motornya ke atas sambil mengumpat-ngumpat ya dalam hati. Dan dia melihat tadi benar-benar dia masuk ke dalam jembatannya, tetapi ternyata tidak ada jembatan di situ. Nah, akhirnya dia pulang dan menceritakan apa yang dia alami ini ke kenalan-kenalannya, ke teman-temannya. Nah, di situ ada salah satu kenalannya yang dia ini suka dengan dunia mistis. Jadi dia belajar di sebuah pondok pesantren dan banyak belajar hal-hal seperti itu ya. Jadi hal-hal yang berbau mistis atau gaib atau ritual-ritual tertentu yang wallahu alam apa sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, ajaran agama atau tidak. Dan ketika itu dia secara iseng dia mengatakan kepada Fadli, coba besok malam kita ke sana, katanya. Dan dia berjanji akan menunjukkan sesuatu ke Fadli ini. Nah, besoknya mereka benar-benar mendatangi jembatan tersebut dan ditemani oleh Fadli tadi dan juga beberapa orang teman dari orang ini ya, orang, kita sebut saja orang pintar ya. Orang pintar ini mungkin timnya atau apa, kurang tahu ya. Jadi ada beberapa orang yang juga menemani dan mereka datanglah ke lokasi tersebut. Mereka menuruni area samping jembatan tersebut ke sungai. Nah, di situ dia membaca doa-doa dan sebagainya ya, membaca doa-doa dan menyalurkan tenaga dalam dan lain sebagainya. Setelah itu dia mengatakan ke Fadli bahwa dia akan membuka mata batin Fadli sehingga dia akan bisa menyaksikan dunia apa yang ada di tempat tersebut. Nah, ketika itu Fadli awalnya tidak mau ya, ketakutan, tetapi orang ini meyakinkan bahwa Fadli jika dia diam saja di tempatnya, tidak ikut kemana-mana, walaupun mungkin ada yang mengajaknya, dia tidak ikut, maka dia akan, insya Allah akan selamat ya, tidak perlu takut apa-apa. Yang penting dia tetap di situ bersama dengan orang pintar ini, atau walaupun dia tidak lagi, seandainya dia tidak lagi melihat orang pintar ini, dia tetap berdiri di tempatnya. Nah, ketika itu setelah dibujuk dan sebagainya, akhirnya Fadli ini mau ya. Nah,
Setelah Fadli mau, akhirnya Fadli ini dibacakan sesuatu, lalu diusapkan tangan orang pintar ini ke mukanya. Ini mungkin memasukkan jin ya ke dalam tubuh Fadli ini, sehingga mata Fadli ini bukan lagi mata manusia, tetapi mata dari jin yang merasuki badannya, sehingga ketika mata kita berubah jadi mata jin yang merasuki kita, bangsa jin kan bisa melihat sesuatu yang gaib ya, karena itu dunia mereka, maka Fadli ini pun bisa melihat hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, atau mungkin tipuan dari jin yang dihadapkan di depan matanya masuk ke dalam pikirannya dan otaknya, dan bisa dia tangkap ketika itu karena ada perantara yang telah dimasukkan ke dalam badannya. Nah, ketika itu Fadli melihat lokasi di situ berubah jadi perkotaan ya, jadi perkotaan, dan di situ ada perempuan yang sangat cantik yang dia tersenyum ke arah Fadli dan seperti memanggil Fadli ya. Ketika melihat wanita yang sangat cantik dengan postur tubuh yang sangat sempurna dan pakaian yang sangat menarik, pakaiannya katanya sangat menarik, ketika itu membuat Fadli sudah tidak ingat lagi ya, dengan akal sehatnya, dengan apa yang disampaikan oleh orang pintar tadi ya. Jadi dia langsung begitu saja mendatangi perempuan tersebut. Katanya perempuan ini cantiknya tidak pernah dilihat dalam dunia nyata ya, sangat cantik, dan Fadli pun langsung mengikutinya. Sudah hilang rasionya ya, mungkin secara normal pria mungkin akan melakukan apa yang dilakukan Fadli ya kalau dalam kondisi seperti itu. Jadi dia langsung mendatangi wanita ini, dan wanita ini pun mengajaknya berjalan, lalu mereka berkumpul di suatu tempat yang seperti bangunan tapi penuh dengan tamannya, dan di situ penuh dengan perempuan-perempuan yang mereka semuanya menjamu Fadli dengan baik, jadi melayani Fadli, membawakan makanan, minuman, dan lain sebagainya ya. Jadi Fadli di situ sudah tidak ingat lagi dengan apa yang awalnya dia niatkan datang ke situ, bahkan dia sudah tidak ingat lagi dengan orang pintar yang mengajaknya. Jadi sudah hilang semuanya ingatan tersebut, dan dia menikmati itu semua, makanan dan sebagainya. Jadi berkumpul dengan perempuan-perempuan ini sampai di suatu titik tiba-tiba dia mendengar ada bisikan di telinganya yang memanggil namanya ya, Fadli, 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 seperti itu ya. Nah, di saat itu dia seperti terhenyak, dan dia melihat seluruh kondisi keadaan di sekelilingnya berubah ya, berubah jadi perkampungan yang sangat kumuh, sangat jelek, dan perempuan-perempuan ini wajahnya juga sangat buruk rupa, berubah semuanya sangat buruk rupa, sangat jelek dan mengerikan ya. Kukunya panjang dan sebagainya ya. Rambutnya acak-acakan, mukanya sebagian ada yang nggak ada
nggak ada mukanya, sebagian mukanya buruk sebelah, sebagian mukanya hancur dan lain sebagainya. Ketika itu Fadli berteriak-teriak ketakutan dan sangat terkejut. Akhirnya dia lari dari tempat tersebut. Nah, di saat Fadli ini lari, seluruh kondisi sekelilingnya ini seperti seperti siluet yang membingungkan Fadli ketika itu. Jadi dia seperti antara sadar dan tidak sadar, seperti dalam dunia mimpi, dan segalanya berubah dengan cepat. Bangunan-bangunannya yang sangat buruk tadi, orang-orang yang lewat di depannya jadi semakin banyak dan semuanya melihat ke arah Fadli dengan muka yang cukup buruk. Saat itulah Fadli tidak sadarkan diri lagi dan jatuh pingsan. Nah, setelah pingsan, ketika dia siuman dari pingsannya, dia sudah berada di rumahnya. Di situ dia dikelilingi oleh banyak orang ya. Nah, ceritanya sekarang dari sisi orang pintar ini ya. Jadi ketika itu, setelah dibuka matanya, batinnya Fadli, setelah dibuat Fadli ini bisa melihat alam gaib, tiba-tiba Fadli ini bukan jalan ya. Jadi menurut orang yang ada di situ, dia malah lari. Jadi menurut pikiran Fadli tadi, dia jalan mengikuti perempuan tadi ya. Tapi menurut orang-orang di situ, dia malah lari langsung nyebur ke sungai. Dan ketika itu orang-orang panik ya. Orang-orang panik dan langsung ingin menyelamatkan Fadli. Semuanya masuk ke sungai, ingin memegangi badan Fadli, tapi Fadli sangat cepat waktu itu lari masuk ke sungai sangat cepat, seperti berenang-berenang lalu tenggelam, dan di situ susah sekali mencari jasad Fadli, jadi tidak ditemukan di dalam situ. Dan akhirnya orang pintar ini membacakan doa-doa, membacakan ayat-ayat tertentu, juga memanggil-manggil nama Fadli. Yang ini mungkin ketika itu masuk ke telinganya Fadli, ada suara yang manggil-manggil tadi ya. Dan setelah sekian lama dipanggil-panggil dan lain sebagainya, melakukan ritual khusus di situ, akhirnya badan Fadli muncul ya, ditemukan di pinggir sungai itu, muncul dengan mulut penuh dengan lumpur ya, mungkin makanan yang dia makan tadi ya, penuh dengan lumpur, lalu diangkat, diselamatkan, dan ternyata dia masih bisa diselamatkan. Jadi tidak apa-apa, tidak hanya pingsan ketika itu. Akhirnya diberi pertolongan dan lain sebagainya, dan dia pingsan ketika itu sampai seharian ya, sampai besoknya itu baru sadar lagi. Dan akhirnya dia bercerita apa yang dialami, dan orang pintar ini pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin itu ceritanya, hanya singkat. Intinya kita tidak perlulah ingin tahu dunia-dunia seperti itu, atau bahkan pengen masuk ke dunia tersebut, mencoba-coba dan lain sebagainya ya. Apalagi dengan orang yang mengaku orang pintar tapi mengajak masuk ke dunia seperti itu. Wallahu alam ya. Yang jelas ketika kita berusaha berkomunikasi atau masuk dunia jin, mereka pun akan merasa senang karena mereka sebenarnya tidak bisa masuk ke dunia kita walaupun mereka ingin. Kalau kita selalu menjaga jarak, membentengi diri kita dengan doa-doa atau dengan sering membaca ayat-ayat tertentu ya,
Dan ketika kita malah mengundang mereka ke dunia kita, maka mereka dengan mudah akan mempermainkan kita ya, karena memang kesukaan mereka. Terutama biasanya yang melakukan hal ini bukan jin yang muslim, sesuai beberapa kali yang saya ceritakan. Dan salah satu tujuannya adalah menyesatkan manusia. Mungkin ini saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.